Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu dari kelas 2A. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas atau sedikit menjelaskan lagi materi kemarin yang telah dibawakan oleh Bapak Andi tentang asuhan keperawatan. Nah, sebelumnya apa sih asuhan keperawatan? Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya. Nah, selanjutnya itu ada keperawatan gawat darurat. Apa sih keperawatan gawat darurat itu? Keperawatan gawat darurat adalah suatu area praktik keperawatan lanjut yang dilakukan secara cepat dan tepat, baik mandiri maupun kolaborasi untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Nah, kemudian gawat darurat ini juga pelayanan yang dapat diberikan pada semua rentang usia dan pada berbagai setting rumah sakit, puskesmas, prehospital, jalan raya, transportasi, udara, medan perang, dan lain sebagainya. Kemudian di keperawatan gawat darurat itu dibentuklah 5 tahap proses keperawatan. Yang pertama itu ada asesmen, yang kedua itu ada diagnosis, yang ketiga itu ada planning, yang keempat itu ada implementasi, dan yang kelima itu ada evaluasi atau evaluation. Jadi mengapa sih dokumentasi keperawatan itu penting? Jadi dokumentasi keperawatan itu memiliki 6 aspek. Yang pertama itu ada hukum, legal record atau barang bukti. Jadi apa sih contohnya, misalkan kita memberikan pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan kepada pasien. Tetapi keluarga pasien itu memberikan pandangan bahwa kita itu tidak sesuai dengan memberikan asuhan keperawatan ini. Padahal kita itu sudah memberikan asuhan keperawatan itu dengan baik dan benar dan sudah sesuai SOP. Jadi kita kasihlah barang bukti ini atau dokumentasi ini. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan. Pendidikan itu bahan pembelajaran atau sumber pembelajaran. Yang ketiga itu ada penelitian atau sumber data. Yang keempat itu ada komunikasi, dan yang kelima itu ada akreditas. Akreditas ini sebagai kualitas diri kita gitu. Dan yang terakhir itu ada reimbursement atau pengganti biaya. Nah, kemudian langsung ke pengkajian ya. Jadi pengkajian itu terdiri dari 2 pengkajian. Yang pertama itu ada pengkajian primer, yang kedua itu ada pengkajian sekunder. Jadi pengkajian primer itu bisa disebutkan atau disingkat jadi A, B, C, D, E. Yang pertama itu A itu adalah airway dengan kontrol servikal, dan yang B itu breathing dan ventilasi, dan yang C itu circulation dengan kontrol perdarahan, yang keempat itu D yaitu disability, dan yang kelima itu E exposure. Kemudian ada pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder itu apa sih? Pengkajian sekunder itu yaitu contohnya tuh keluhan dan riwayat kesehatan. Dan yang kedua itu selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang laboratorium, dan contohnya itu ya laboratorium dan radiologi. Dan yang terakhir itu ada psikososial. Kemudian langsung ke contoh format ASCEP. Jadi tuh contoh format ASCEP itu ada pengkajian primer yang tadi sudah saya jelaskan, sedikit sudah saya jelaskan. Kemudian di pengkajian primer itu ada cara menghitung skor GCS. Nah, yang pertama itu ada eye atau mata, yang kedua itu ada verbal. Verbal itu cara bicara gitu ya dari mulut. Yang ketiga itu ada motorik.
Kemudian yang pertama itu ada eye itu mata. Jadi ada skornya itu dari 1 sampai 4. Jadi yang satu itu tidak ada respon, yang dua itu buka dengan nyeri, yang ketiga itu buka diperintah oleh kita misalkan, yang keempat itu buka spontan, jadi langsung buka gitu spontan. Nah kemudian ada verbal itu skornya itu ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi nomor 1 itu tidak ada respon nih. Yang nomor 2 itu bersuara tanpa arti. Bersuara tanpa arti mungkin contohnya kayak gitu tuh. Yang ketiga itu ada kata-kata kacau. Kemudian skala yang keempat itu bingung. Kemudian skala yang 5 itu orientasi baik. Jadi ngomongnya baik gitu, jelas. Kemudian ada motorik. Motorik itu skalanya dari 1 sampai 6. Jadi kalau 1 itu sama, tidak ada respon. Kemudian skala nomor 2 itu ekstensi abnormal. Jadi ekstensi abnormal itu abnormal kan tidak normal gitu. Terus yang ketiga itu flesi abnormal, juga belum baik. Yang keempat itu fleksi normal terhadap nyeri. Jadi yang kelima itu lokalisasi nyeri, dan yang terakhir yang 6 patuh perintah. Misalkan kalau misalkan 0 itu tidak ada nyeri, terus kalau misalkan 1 sampai 3 itu nyerinya ringan, terus dari 4 sampai 6 itu nyeri sedang, dan dari 7 sampai 10 itu nyeri berat. Nah kemudian itu ada psikososial. Jadi psikososial itu kita merhatiin pasien nih, pasien tuh ada punya masalah enggak, kayak marah atau cemas atau panik gitu contohnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.